in association with Kuliner merupakan hal yang selalu menarik perhatian saya saat menjelajahi suatu daerah. Dikenal sebagai destinasi wisata alam, Lombok ternyata menyimpan berbagai kuliner khas suku Sasak yang menggoda. Perburuan kuliner pertama saya pun jatuh pada merahnya ayam merarang. Nama masakan ini sesungguhnya diambil dari nama daerah asalnya, yakni Desa Rarang, Lombok Timur. Namun setelah berpuluh-puluh tahun, masakan ini kini dapat saya temui di banyak sudut pulau Lombok. Untuk harga, tak perlu khawatir, saya hanya perlu membayar Rp35.000 per porsinya. Oh ya, tempat ini juga sudah menerapkan CHSE, yakni Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Jadi aman deh. Keistimewaan masakan ini terletak pada bahan dasarnya, yakni ayam kampung, dan cara memasaknya, yakni ayam digoreng lebih dulu sebelum dimasak menggunakan bumbu yang resepnya dirahasiakan pemiliknya. Merahnya bumbu seakan menegaskan keberadaan saya di kawasan Lombok, atau dalam bahasa Indonesia berarti cabai. Rasanya ternyata nggak sepedes yang saya bayangkan. Walaupun lihat nih pelecingnya kayak gini nih, sambelnya warnanya semerah ini, tapi ternyata nggak sepedes itu. Gurih dan cocok banget. Lezatnya cita rasa ayam merarang membuat saya makin penasaran dengan kuliner Lombok. Pilihan saya berikutnya jatuh pada sate rembige. Untuk itu saya sengaja datang langsung ke pusatnya, yakni kawasan Dasan Lekong, Kelurahan Rembige, Mataram, Lombok. Begitu sampai, saya disambut aroma sate yang harum, membuat perut saya keroncongan. Yang saya makan ini adalah sate rembige, dan ini rasanya enak banget, ada pedesnya, bumbunya kerasa, dan harganya dengan 10 tusuk ini hanya dibanderol seharga Rp20.000 saja. Ya, sepintas sate ini tak ubahnya dengan sate di daerah lain. Namun, sate rembige menjadi istimewa karena bahan dasarnya menggunakan daging ulur dalam atau khas yang dikenal empuk. Pembeda lain adalah cara memasaknya, di mana daging direndam rempah-rempah yang terdiri dari cabai merah, kemiri, terasi Lombok, dan bumbu lainnya. Yum! Habis sudah ternyata sate rembiga yang tadi saya pesan bersama dengan kelengkapannya. Karena di Lombok pastinya ada kelengkapan-kelengkapan yang lain yang juga harus saya makan bersamaan. Ragam sate di kawasan Lombok memang cukup unik karena sate-sate ini mewakili tiap sisi daerah Lombok yang berbeda. Seperti sate ikan bercita rasa pedas segar yang hanya bisa saya temui di kawasan Tanjung, Lombok Utara. Daerah yang berada 43 km dari lokasi saya sebelumnya, yakni Mataram, merupakan daerah pesisir pantai yang menghasilkan ikan-ikan segar. Cara pembuatan sate ikan cukup sederhana. Daging ikan tenggiri yang dihancurkan dicampur bumbu yang lagi-lagi pedas, dikepal pada tusukan sate lalu dibakar. Oh ya, kuningnya sate berasal dari kunyit yang memangkas bau amis ikan. Harumnya ikan berpadu bumbu sangat menggoda. Sayangnya sate ini dijajakan secara kaki lima yang kurang nyaman di tengah pandemi COVID-19. Saya pun memutuskan membungkusnya untuk dinikmati sembari melanjutkan perburuan kuliner lain. Hari makin siang, teriknya matahari mempercepat langkah saya menuju sate yang juga terkenal di Lombok. Ini adalah sate bulayak yang berasal dari kawasan Suranadi, Lombok Barat. Namun sate ini sudah
bisa ditemui di kawasan Taman Udayana Mataram. Seporsi sate bulayak di tempat dibanderol dengan harga Rp20 hingga Rp35.000. Menikmati sate bulayak di lokasi ini sesungguhnya bisa dilakukan. Namun mengingat protokol kesehatan pandemi COVID-19, saya lagi-lagi memutuskan membungkusnya saja dan dinikmati di tujuan saya berikutnya. Makasih Mbak. Mantep banget. Ini sate bulayak yang udah dibungkus. Tiba di tempat tujuan saya, maka sate bulayak pun siap disantap. Keunikan sate bulayak sesungguhnya terletak pada sang bulayak atau lontong yang dibungkus dengan daun aren berukuran relatif lebih kecil dari lontong pada umumnya. Sedangkan satenya sedikit berbeda dengan sate lombok lain yang berbumbu kering. Sate bulayak justru menggunakan kuah kacang lembut layaknya sate Padang Sumatera Barat. Puas menikmati 3 macam sate paling ternama di Lombok, saya makin dibuat penasaran akan kuliner khas lainnya. Dan desa adat Sade pun menjadi tujuan pamungkas perburuan kuliner saya. Memasuki kawasan ini seakan membawa saya pada dunia lain yang berbeda. Ya, dunia yang hanya ada di Indonesia aja. Berjarak 45 km dari pusat kota Mataram, desa adat Sade berdiri kokoh menjaga budaya asli Lombok di tengah terpaan modernisasi. Namun, desa ini juga sudah menerapkan protokol 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tentunya disinilah saya bisa mendapatkan kuliner otentik suku Sasak. Dan beruntungnya, saya bertemu Inak Tapang yang bersedia mengajarkan memasak makanan khas Sasak bernama ares. Masakan sederhana khas Sasak ini merupakan masakan wajib dalam tiap acara adat yang digelar. Inak Sade menceritakan dahulu ares hanya boleh dimakan oleh keluarga kerajaan saja, sebagai sayur pendamping daging sapi yang dimasak. Nah, karena makannya pakai tangan, maka sesuai dengan protokol kesehatan pandemi COVID-19, jadi harus pakai hand sanitizer dulu. Right, kalau sudah, masker kita copot. Gurih, segar, dan sedikit pedas, enak banget. Menghabiskan sepiring ares dengan bumbu cabai membuat saya sedikit kepedesan. Beruntung Mas Talim, penduduk Sade nan baik hati ini menawarkan makanan lain. Hai Mbak, Hai. dicoba dulu ya, ini juga Waduh. jajan ciri khasnya orang Sasak. Ini masyarakat apa? Sasak. Ini namanya jaje tujak ya. Jaje tujak. Iya, ini Ih. poteng, jadi coba dicicip dulu ya. Ini poteng? Dicicipin ya. Aduh, langsung gini aja nih. Iya, dicelupin gimana ke caranya? potengnya, tinggal di, Ambil ini, ya, terus dicelupin di situ. celupin sini. Oke. Poteng jaje tujak merupakan penganan khas Sasak yang terbuat dari 2 jenis ketan yang berbeda. Poteng yang berwarna hijau ini terbuat dari tape ketan, sedangkan jaje tujak berasal dari beras ketan yang dimasak bersama santan. Atau kalau di daerah Jawa Tengah dikenal sebagai jadah. Kalau makanan yang ini, dihidangkannya apa tuh? Setiap hari atau ada acara-acara khusus? Biasanya kalau di sini kami hidangkan jaje tujak dengan poteng ini pas lagi ada acara-acara ya baru dihidangkan seperti itu. Dengan menikmati ares dan poteng jaje tujak sudah tuntas pula daftar perburuan kuliner saya. Namun satu hal yang pasti, berburu kuliner khas menyadarkan saya bahwa kuliner tak hanya tentang cita rasa, melainkan cerita dan budaya yang turut terbawa dalam tiap gigitan masakannya. Maria Sarjana, Warsa, Mataram, Nusa Tenggara Barat. In association with